Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cerdas berkarakter. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, pembelajaran 5. Jangan lupa awali belajar dengan membaca doa. Mari kita baca basmalah bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak adalah sebagai berikut. Anak-anakku yang cerdas berkarakter, pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat, ada juga hewan yang tinggal di perairan. Berikut ini contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Yang pertama adalah ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan di peternakan. Yang kedua, bebek. Bebek tinggal di darat, namun bebek juga dapat berenang. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Yang ketiga adalah kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Dan contoh hewan yang keempat adalah ikan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga ikan sebagai peliharaan. Anak-anakku, tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung pada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, berikut ini ada tambahan informasi tentang ciri-ciri khusus pada hewan. Yang pertama, kita akan mencari tahu ciri khusus pada cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding ya? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Nah, anak-anak, cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Kemampuan ini disebut autotomi. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Ciri khusus pada kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi
Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kemampuan ini disebut dengan ekolokasi. Kelelawar termasuk hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Ciri khusus pada bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Kemampuan ini disebut mimikri. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat juga. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, anak-anak hebatku, dari contoh yang telah ibu guru berikan, coba kalian lakukan kegiatan berikut ya. Carilah 5 gambar binatang, lalu tempelkan pada selembar kertas. Berilah penjelasan tentang karakteristik tempat hidupnya dan ciri-ciri khusus yang dimiliki binatang tersebut. Anak-anak dapat menggali informasi dari berbagai sumber, bisa dari buku perpustakaan, dari internet, ataupun dari narasumber. Pada pembelajaran 5, kita juga belajar tentang apresiasi terhadap hasil karya seni mozaik. Anak-anak sudah membuat karya mozaik ya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, apresiasi ini dilakukan untuk memberikan penilaian yang baik terhadap suatu karya seni yang sudah dihasilkan. Bagaimana ya cara mengapresiasi hasil karya mozaik? Nah, berikut ini contoh kalimat yang bisa digunakan untuk mengapresiasi hasil karya mozaik seseorang. Karya mozaik ini bagus dan indah. Menurut saya, karya mozaik ini akan lebih baik jika ditambahkan gambar hewan. Dengan adanya apresiasi terhadap hasil karya mozaik ini, maka akan semakin tumbuh rasa percaya diri ketika membuat suatu hasil karya. Tetapi juga bisa menerima masukan dari orang lain ketika hasil karya kita masih kurang memuaskan. Sampai di sini dulu anak-anak, jumpa kita dalam belajar tematik pada tema 3, subtema 2 pembelajaran 5. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.